peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum SD KTSP tahun 2006 kelas tinggi. Next, Bu Eka. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Fakta adalah sesuatu yang dipercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan, realitas yang real, benar, dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Konsep yaitu pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda atau gagasan atau peristiwa. Generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terkait dengan konsep. Lanjut, Bu Eka. Selanjutnya, KB2. Nilai dan sikap, keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas tinggi. Nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas tinggi. Nilai menurut Nota Magoro dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material, kedua nilai vital, dan ketiga nilai kerohanian. Next, Bu Eka. Nilai kerohanian dibedakan menjadi 3 macam, yakni nilai kebenaran atau kenyataan, kedua nilai keindahan, ketiga nilai religius. Next, Bu Eka. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas tinggi dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, kemampuan berpikir, kedua keterampilan personal, ketiga keterampilan sosial. Next. KB3, contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS kelas tinggi akan dibacakan oleh Bu Eka. Baik, saya akan membacakan KB3, contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS SD kelas tinggi. Mengaitkan unsur fakta, peristiwa, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan harus dilihat dari segi kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh guru IPS tersebut. Kurikulum IPS SD 2006 menuntut pendekatan pakem dan pendekatan konsep. Pembelajaran konsep sebaiknya menempuh alur induktif, deduktif, dari yang konkret ke yang abstrak, dari fakta menuju pembentukan konsep. Selanjutnya ada contoh kegiatan, yakni topik perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dengan materi pelajaran zaman pergerakan nasional. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Indikatornya, peserta didik dapat mengenal arti pergerakan nasional dan arti Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam kegiatan tersebut terdapat ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Peristiwa sebagai kajian dalam topik tersebut yakni peristiwa Hari Kebangkitan Nasional atau Sumpah Pemuda. Fakta-fakta sebagai bahan kajian bisa Bapak Ibu lihat pada modul. Konsep, generalisasi, dan nilai juga bisa dilihat pada modul J. Jenis kegiatan perseorangan, kelompok kecil, dan klasikal. Yang pertama yaitu ada persiapan, berikutnya ada pendekatan metode,
Selanjutnya ada penugasan pada siswa, lalu rancangan pengembangan materi pelajaran oleh guru, dan kegiatan operasional yang terdiri dari tahap kelas, tahap penugasan, tahap kelas minggu berikutnya. Guru diperbolehkan memiliki kreativitas sendiri dalam mengembangkan materi pembelajaran untuk disesuaikan dengan kondisi setempat, agar pendidikan dan pengajaran IPS yang dikelola mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik di mana proses pembelajaran ini dilakukan. Ini yang diharapkan dari semua insan pendidik. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 modul 3. Selanjutnya saya kembalikan pada Bu Tami.